Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Lenia Hapsari, NIM 1905520099. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya adalah latar belakang. Profitabilitas operasional perusahaan merupakan faktor penting bagi kelangsungan masa depan. Keberhasilan suatu perusahaan tercermin dari kemampuan perusahaan tersebut bersaing di pasar. Menghasilkan keuntungan memungkinkan perusahaan mencapai tujuan lain. Perusahaan dapat terus mengembangkan usahanya untuk bersaing dengan perusahaan lain karena keuntungan tersebut dapat diulang dan digunakan untuk melanjutkan atau meningkatkan perkembangannya. Perkembangan dunia usaha terus meningkat dan perkembangan teknologi mempengaruhi efisiensi industri. Pertambangan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan mineral terbanyak di dunia. Sektor pertambangan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Di Indonesia, perusahaan pertambang seringkali mengadopsi usaha bisnis terintegrasi yang mencakup berbagai aktivitas seperti konstruksi, pengembangan eksplorasi, pengolahan, dan produksi. Ini merupakan usaha patungan atau kepemilikan perseorangan. Sebuah penilaian tentang kinerja manajemen suatu perusahaan akan diberikan setelah mencapai target terbaik dari ketiga keputusan yang ada. Profitabilitas adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen tersebut. Profitabilitas juga dikenal sebagai kemampuan dalam memperoleh laba, adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan laba pada tingkat yang sesuai dengan tujuannya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tanpa memperoleh laba, perusahaan tidak menghasilkan laba. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini dalam penelitian ini terdapat 3 tujuan. 1. Menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Kedua, menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Yang terakhir, menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2021. Untuk slide berikutnya terdapat manfaat penelitian. Di sini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk yang pertama, manfaat teoritis. 1. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam menjelaskan pengaruh leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Yang kedua, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik profitabilitas. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis terdapat 3, yaitu 1. Harapannya hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk memprediksi tingkat profitabilitas perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan. Yang kedua, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga kepada manajemen dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor dalam berinvestasi dengan melihat likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan sektor pertambangan. Berikutnya adalah kerangka pemikiran. Di sini dalam penelitian ini ada 3 variabel independen, yaitu leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Sedangkan untuk variabel dependen adalah profitabilitas. Pada kerangka ini, variabel leverage adalah X1 atau hipotesis 1, likuiditas adalah X2 atau hipotesis 2, dan ukuran perusahaan adalah X3 atau hipotesis 3. Sedangkan profitabilitas adalah variabel Y. Selanjutnya adalah metode penelitian. Ada objek penelitian ini memfokuskan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Untuk populasi dan sampel sendiri, populasi dalam penelitian ini mencakup sebuah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Sedangkan untuk sampelnya sendiri, saya menggunakan 102 sampel dengan menggunakan metode process sampling. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan pada penelitian ini saya menggunakan 3 metode. 1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terbit oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023. Yang kedua adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori penelitian terdahulu melalui buku-buku penelitian terdahulu serta sumber tulisan lainnya. Yang ketiga adalah observasi website, merupakan perusahaan sektor pertambangan. Sedangkan untuk teknik analisis data, saya menggunakan metode analisis deskriptif. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Untuk yang pertama, uji analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil pengolahan, jumlah data setiap variabel adalah 102 data perusahaan yang berasal dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Maka akan saya jelaskan 1. Profitabilitas atau ROE. Pada tabel bahwa profitabilitas menunjukkan jumlah sampel sebanyak 102 dengan didapatkan nilai minimum sebesar negatif 38,31% yang tercatat pada perusahaan Indal Aluminium Industri (TBK) pada tahun 2002 dan nilai minimum sebesar 124,66% yang terdapat pada perusahaan Golden Energy minus TBK pada tahun 2022. Nilai rata-rata atau MEN profitabilitas dari 102 sampel adalah sebesar 22,4682% dengan standar deviasi sebesar 29,03598%. Selanjutnya adalah leverage atau DR. Pada tabel menunjukkan bahwa leverage memiliki jumlah sampel sebanyak 102 dengan didapatkan nilai minimum sebesar 4,80% yang tercatat pada perusahaan Meta Bahtera Segara Sejati TBK pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 104,94% yang terdaftar pada perusahaan PT Medco Energi Internasional TBK pada tahun 2023. Nilai rata-rata leverage dari 102 sampel adalah sebesar 40,3727% dengan nilai standar deviasi sebesar 19,63773%. Likuiditas atau CR.
menunjukkan jumlah sampel sebanyak 102 dengan didapatkan nilai minimum sebesar 26,96% yang tercatat pada perusahaan Bumi Resorts Tbk pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 1.298,29% yang terdapat pada perusahaan Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk pada tahun 2023. Nilai rata-rata likuiditas dari 102 sampel sebesar 219,4259% dengan nilai standar deviasi sebesar 192,02352%. Yang terakhir adalah ukuran perusahaan atau size, menunjukkan jumlah sampel sebanyak 102 dengan didapatkan nilai minimum sebesar 23,89 yang tercatat pada perusahaan Indo Tambang Raya Magah Tbk pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 32,32 yang terdapat pada perusahaan PT Medco Energi Internasional. Pada tahun 2022, nilai rata-rata ukuran perusahaan dari 102 sampel adalah 29,1922 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,93030. Selanjutnya adalah uji normalitas. Dengan sampel N sejumlah 102 dapat diketahui dengan nilai signifikan rasio squatness dan kurtosis dapat dihitung dengan rumus berikut. 1. Rumus squatness adalah nilai statistik squatness dibagi STD error. Kedua, rumus kurtosis adalah nilai statistik kurtosis dibagi STD error. Hasil pengujian setelah dilakukan diperoleh nilai rasio squatness sebesar 5,832 dan nilai kurtosis sebesar 4,943. Artinya variabel residual sudah terdistribusi secara tidak normal karena berada di antara nilai rentan negatif 1,96 sampai positif 1,96. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel, variabel DAR, CR, dan size memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10. Nilai toleransi pada variabel DAR adalah 0,696, dengan variabel CR adalah 0,740, dan untuk variabel size adalah 0,846. Selain itu, tidak ada nilai variance inflation factor atau VIF yang lebih besar dari 10 untuk variabel DAR, CR, dan size. Nilai VIF untuk variabel DAR adalah 1,437, untuk variabel CR adalah 1,351, dan untuk variabel size adalah 1,182. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas antar variabel. Baik, untuk penelitian selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Gleiser. Setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan yang melebihi tingkat kepercayaan 0,05. Variabel DAR memiliki nilai signifikan sebesar 0,218. Variabel CR memiliki nilai signifikan sebesar 0,610 dan variabel size memiliki nilai signifikan sebesar 0,929. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki mengalami masalah multikolinearitas antar variabel. Selanjutnya, uji autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai Durbit-Watson adalah sebesar 0,720 dengan jumlah sampel sebanyak 102 dan jumlah variabel independen adalah 3 atau K3, di mana nilai tersebut berada di antara negatif 2 dan positif 2, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi atau bebas dari autokorelasi. Selanjutnya adalah uji regresi nilai berganda. Berdasarkan output SPSS, dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Nilai konstanta negatif 43,426 yang menyatakan bahwa jika variabel leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan dianggap konstan atau tetap, maka profitabilitas sebesar negatif 43,426. 2. Variabel leverage menunjukkan koefisien negatif sebesar negatif 0,165 menunjukkan bahwa setiap penurunan leverage satu satuan maka profitabilitas akan naik sebesar negatif 0,165. Leverage yang turun menandakan bahwa profitabilitas mengalami peningkatan. Ketiga, variabel likuiditas menunjukkan koefisien negatif sebesar negatif 0,013 menunjukkan bahwa setiap penurunan likuiditas satu satuan maka profitabilitas akan naik sebesar negatif 0,013. Likuiditas yang turun menandakan bahwa profitabilitas mengalami peningkatan. Terakhir, variabel ukuran perusahaan menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 2,582 yang mempunyai arti bahwa antara variabel ukuran perusahaan dan variabel profitabilitas mempunyai hubungan yang positif. Apabila nilai ukuran perusahaan naik 2,582, maka dividen perusahaan juga mengalami kenaikan 2,582. Untuk uji berikutnya adalah uji F. Berdasarkan hasil, nilai F menunjukkan angka 1,143 dengan nilai signifikan yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,336, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dependen, yaitu profitabilitas. Selain itu, model penelitian ini dianggap tidak layak atau kurang memadai. Berikut adalah uji koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan hasil diperoleh hasil adjusted R request sebesar 0,004 atau 4%. Artinya variabel dependen profitabilitas atau ROE dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dependen yaitu leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan sebesar 4%. Sedangkan sisanya 96 yang terdapat dari 100% kurangi 4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya ada uji hipotesis atau statistik T. Variabel leverage atau DAR memiliki nilai T hitung dengan sebesar negatif 0,939 dengan nilai signifikan sebesar 0,350 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa leverage tidak terdapat pengaruh signifikan antara leverage terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, hipotesis pertama atau H1 menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, maka harus ditolak dalam penelitian ini. Kedua, variabel likuiditas atau CR memiliki nilai T hitung sebesar negatif 0,732 dengan nilai signifikan sebesar 0,466 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak terdapat pengaruh signifikan antara likuiditas terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, hipotesis kedua atau H2 yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas harus ditolak.
Ketika ada variabel ukuran perusahaan atau size memiliki nilai P hitung sebesar 1,590 dengan nilai signifikan sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, uji hipotesis ketiga atau Hadika menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, maka harus ditolak dalam penelitian ini. Baik, untuk slide berikutnya adalah pembahasan. 1. Pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini, hipotesis ke-1 ditemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada dasarnya, tingkat tingginya leverage akan memiliki resiko yang tinggi, di mana ditandai dengan meningkatnya beban bunga sehingga mengakibatkan profitabilitas menurun. Kedua, pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, ditemukan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, tingkat likuiditas perusahaan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas. Ketika pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak menjamin kinerja perusahaan yang baik, tercermin dari keuntungan semakin besar ukuran perusahaan dalam hal total aset. Apabila aset tersebut tidak dimanfaatkan dengan efisien, maka laba tidak akan meningkat. Untuk slide berikutnya adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan: 1. Pengaruh leverage negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Kedua, pengaruh likuiditas negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Ketiga, pengaruh ukuran perusahaan positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Namun ada beberapa keterbatasan. 1. Sampel penelitian yang terbatas hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, pengujian koefisien determinasi diperoleh hasil dari nilai R2 sebesar 4%. Hal ini berarti sisanya 96% masih bisa dijelaskan dengan faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang ketiga, pada penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Berikut adalah pemaparan hasil penelitian saya. Apabila ada kurang atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.